Ada 3 kemungkinan orang bangga mengumbar aib dirinya sendiri. Pertama, karena uang dan validasi. Pengakuan agar dia merasa paling tersakiti dan korban. 2, disuruh orang untuk merusak nama baik rivalnya. Biasanya persaingan bisnis, politik, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah gangguan jiwa. Bener nggak? Kalau dia waras, dia punya rasa malu dan akan menjaga harkat martabat dirinya dan keluarganya. Bener nggak? Salam, Mita Gading. Guys, aku serem deh dengernya. Itu lo tahu nggak sih, Mas Roy Suryo, dia itu kan ahli telematika, bener nggak? Nah, katanya ada video porno yang beredar, ada 2 video porno yang beredar, yang menyatakan bahwa RK dan LM sedang melakukan wik-wik. Oke, namun setelah diperiksa oleh Mas Suryo, Mas Roy, saya panggilnya Mas Roy, karena saya kenal sama beliau, Mas Roy. Ternyata menurut analisa beliau ada atau diduga bahwa itu sengaja dibuat videonya. Waduh, tapi bukan RK si peran cowoknya, yang peran ceweknya benar si LM. Gitu loh guys, mengerikan. Apabila benar ini terjadi, ini sebuah fitnah belaka dan ini benar-benar sudah kriminal. Pertanyaannya, guys, kok berani ya si LM itu melakukan sejauh itu? Pertama, dia nekat. Kedua, dia udah ada yang menunggangi. Dengar ya, menunggangi berarti dia mungkin dibayar oleh seseorang untuk menjatuhkan RK, atau dia disuruh orang untuk bagaimana merubah situasi, mengalihkan isu karena sedang ada masalah kan RK, bener gak sih? Karena ada sedang masalah mengenai korupsi dan sebagainya. Bisa saja kan ini pengalihan isu dan sebagainya. Namun kalau pengalihan isu hal-hal seperti ini, rugilah RK, bener gak sih? Kasian lah Bu Cinta dan sebagainya. Dengan pengakuan dia di konferensi pers si cewek ini, dengan pedenya dia bersuara lantang, pakai ada mau nangis-nangis segala, dan itu sebuah gestur yang menurut aku dibuat-buat ya. Aduh, walaupun di backup oleh para pengacara-pengacara itu, entah dari mana mereka itu gitu. Namun ini edukasi ya Bapak, jangan kalian pikir saya menjelekkan dan menyudutkan kalian. Namun secara logika dan real thinking, kita berpikir sehat saja. Jangan sampai hal ini menjadi fitnah dan Anda adalah orang-orang di belakang fitnah itu. Jangan sampai hal ini terjadi seperti itu. Nah ini kan kacau jadinya dunia ini. Kalau ada orang yang menghalalkan segala cara apapun itu untuk kemenangan diri dia, baik secara materi maupun secara fitnah belaka. Wah kacau. Mudah-mudahan Mas Roy bisa membuktikan secara tuntas dan tegas ya bahwa orang tersebut bisa dibenarkan bahwa pemeran utamanya adalah si RM dan pemeran laki-lakinya adalah siapa. Nah itu harus diusut dan mudah-mudahan nanti kayak Gisela Anastasia, inget nggak? Nah dulu kan pernah tuh begitu. Nah ternyata ya seperti itu. Kalau kalian mau tahu lagi ya kalian baca lagi deh. Kan masih ada jejak digitalnya. Mirip-mirip seperti itu nih guys ya. Jadi oke, gitu aja. Mudah-mudahan ini cepat segera selesai karena saya nggak suka ngeliat ani-ani bermunculan. Ini adalah merusak mental dan kasihan juga ibu cintanya, Ibu Atalia. Diberikan keteguhan hati, ketenangan, kesabaran, cobaan hidup yang berat buat beliau gitulah. Aduh, jangankan suami istri yang sudah menjalin puluhan tahun ya guys, kita pacaran aja kalau diselingkuhin sakitnya minta ampun ya kan. Nah mudah-mudahan ini dikuatkan segala sesuatunya, jiwanya yang kuat dan jangan sampai terjadi sesuatu yang menghambat aktivitas dan sebagainya. Dan kalau misalkan dibutuhkan saya, insya Allah saya akan segera merapat. Saya bisa merasakan hal tersebut lah, bagaimana sakitnya dan bagaimana sedihnya beliau gitu. Benar gak sih guys? Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya guys ya. Dan mudah-mudahan kita terus diberikan kebahagiaan dan kesabaran yang tidak ada batasnya. Dan kita pun juga sebagai manusia hanya bisa berdoa, segala sesuatu Tuhanlah yang menentukan segala hidup manusia. Benar gak? Nah, oke, sabar ya Bu. Dan saya beserta netizen-netizen yang waras dalam hal ini akan terus mendukung Ibu. Salam, Mita Gading. Ada kesengajaan buat dan ada kesengajaan bilang apa inisialnya M.
ada 2 video kasus ini. Karena di Facebook itu ada video antara LM dengan RK. Kaget saya benar. Ternyata setelah saya periksa, ya hasilnya saya bilang bahwa video itu 99,9% itu adalah data dari LM. Dan saya mengujinya adalah dengan membandingkan menggunakan face recognition dan face recognition itu dengan Instagram dari apps untuk wajah, untuk mata, untuk bibir, pundak, dan yang menarik tato. Ya, di situ ada tato di bagian depan, kemudian di punggung belakang, bunga, ada di samping sana ada tato wajah seseorang tua itu ada di muka. Laki-lakinya berusia antara 25 sampai 30 tahun. Kan? Dan wajahnya itu mongoloid Asia gitu ya, gitu. Ada keturunan, gitu, ada kumisnya, gitu. Terus tatonya banyak banget. Lawan mainnya laki-lakinya itu kayak tatonya kayak apa untuk baju. Berarti apa? Dia memang pelaku laki-lakinya bukan mereka. Maka si ceweknya itu 99,9% itu adalah LM. Itu di bagian keempat ya, salah satu video itu ada adegan di mana cowoknya itu melihat ke handphone kameranya, kemudian dia membenarkan posisinya, kemudian LM itu menanyakan itu sudah benar masih terekam nggak? Nah, belum, masih tulisnya. Dan yang paling menarik lagi, video ini memang diupload pada sebuah situs yang tempat orang bisa membeli, mendownload dengan komersial video namanya F Official. Apa artinya? Bener-bener ya, dunia pergundikan, orang-orang di dalamnya itu bener-bener nggak ada malunya loh. Salut gue, bisa-bisanya proudly gitu, umbar aibnya sendiri. Dan sampai kapanpun, ini gue udah pernah ngomong juga di video gue yang ini, sampai kapanpun ya, gue nggak akan pernah kasihan sama yang namanya gundik. Even mantan gundik ya udah tobat, gue nggak akan pernah kasihan sama lo pada, karena lo pada udah menghancurkan hidup orang lain. Gue ngerti sebenarnya, namanya manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari hilaf. Ini kita punya otak, diciptakan makanya punya otak, pakai buat mikir. Ini bukan accident, lo bukan kepleset, resleting lo kebuka, lo ngangkang, habis itu celup. Kan kagak begitu konsepnya. Lo melakukan dengan sadar sebagai manusia yang punya akal sehat. Sebenarnya itu tuh lucu. Apalagi ini, gundik yang ini ya. Gue gak mau body swimming guys, gak mau. Tapi kalau tiba-tiba lo datang, bentukan sudah berbeda, tiba-tiba lo minta hak lo, sekali lagi lo gundik, itu menurut gue lucu. Emang kocak lo para gundik. Lo yang ngerasa, yang mungkin tersinggung, ini memang buat lo tuh kocak bro, kocak lo, kocak. Ada seorang wanita yang lagi heboh banget sekarang, kalian pasti tahu lah siapa, yang minta pertanggungjawaban nafkah untuk anaknya dari laki orang itu loh, yang lagi heboh. Yang bikin Koko terheran-heran tuh gini, si wanita tersebut kan diwawancara ya, ditanya sama wartawan, "Mbak, kenapa lu mau melakukan hal tersebut sama laki-laki itu?" Padahal Mbak tahu dia udah punya istri. Tahu nggak jawaban cewek tersebut apa? Ya karena saya udah nggak punya sosok ayah, jadi si orang tersebut tuh bisa saya anggap pacar, bisa saya anggap sebagai seorang ayah karena terlalu mengayomi. Jawaban seperti apa itu, lucu banget kan? Hey, itu laki orang, kalau kerjaan lu memang begitu ya begitu aja, jangan kasih alasan lain. Mana ada, karena udah nggak punya sosok ayah, lu bisa gitu loh melakukan hal tersebut dengan laki orang. Lu udah tahu dia udah punya bini. Ya, ani-ani zaman sekarang tuh serem. Kalau ani-ani zaman dulu tuh masih nggak berani, ya masih diem-diem, nggak berani koar-koar. Zaman sekarang berani loh, minta hak anak pula. Padahal udah tahu ya, anak itu di luar dari pernikahan nggak ada kewajiban untuk dinafkahin. Nggak ada kewajiban karena itu anak lahir dari luar pernikahan. Tapi nih ani-ani sampai keluar-keluar loh, sampai minta dibela gitu ibaratnya. Lu sadar dong posisi lu di mana? Lu posisi lu sebagai gundik, sebagai orang ketiga. Kok berani gitu kata gue. Bingung gue bener-bener gitu. Dan ada yang bela gitu loh. Ngomongin soal hak anak, dulu pas lu nikmatin hak istrinya, ada nggak lu ngerasa bersalah? Pas lu dikasih uang sama tuh laki, lu nikmatin itu yang semuanya harusnya hak istrinya, ada nggak lu mikirin tentang hak istrinya? Nggak ada. Begitu di stop transferan langsung. Ya serem banget ani-ani zaman sekarang tuh ya. Malah gue tuh kasihan loh sama anaknya gitu. Sebenarnya malah dia tuh mempermalukan anaknya sendiri gitu, dengan dia mengekspos anaknya nggak salah, digituin apa nanti nggak ada jejak digital, anaknya nggak malu. Let me do that. Halo,
Sobat Gosip, selamat datang di Aisyah Channel, sumber terpercaya kalian untuk kabar hangat, berita selebriti terkini, dan fakta-fakta mengejutkan dari dunia hiburan. Jangan lupa duduk manis, siapkan cemilan, karena gosip paling seru udah siap buat kalian. Yuk, kita mulai. Psikolog Lita Gading menyindir seseorang diduga Lisa Mariana yang bangga mengumbar aibnya sendiri. Menurut psikolog yang kerap menyoroti isu-isu terkini di tanah air, ada 3 kemungkinan yang membuat seseorang tak malu membuka aibnya sendiri. Melalui akun Instagram pribadinya, Lita Gading menjelaskan satu persatu kemungkinan tersebut. Ada 3 kemungkinan orang bangga mengumbar aib dirinya sendiri. Pertama, karena uang dan validasi, pengakuan agar dia merasa paling tersakiti dan korban, kata Lita Gading dikutip pada Sabtu, tanggal 12 April tahun 2025. Pada poin kedua, Lita Gading mengaitkannya dengan adanya kemungkinan persaingan bisnis. 2. Disuruh orang untuk merusak nama baik rivalnya, biasanya persaingan bisnis, politik dan sebagainya. Lanjutnya, menariknya, di poin terakhir psikolog tersebut menyebut dugaan adanya gangguan jiwa pada seseorang yang bangga mengumbar aibnya. Dan yang ketiga adalah gangguan jiwa. Benar nggak? Katanya, menurut pandangan Lita Gading sebagai seorang psikolog, seseorang yang waras biasanya memiliki rasa malu dan tidak mengumbar aib dirinya serta keluarganya. Kalau dia waras, dia punya rasa malu dan akan menjaga harkat martabat dirinya dan keluarganya, tandasnya. Meskipun tidak menyebut nama Lisa Mariana, namun mayoritas netizen mengaitkan unggahan psikolog Lita Gading itu dengan sosok selebgram yang kini terlibat skandal dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sebelumnya Lita Gading sempat menyindir gestur Lisa Mariana yang terlampau percaya diri mengakui perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil di depan awak media. Dengan pengakuan dia di konferensi pers, si cewek ini dengan pedenya dia bersuara lantang pakai mau ada nangis-nangis segala, kata Lita Gading. Dan itu sebuah gestur yang menurut aku dibuat-buat ya, lanjutnya. Lisa Mariana baru saja menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kronologi dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Selebgram tersebut mengungkap awal berkomunikasi dengan Ridwan Kamil pada Mei tahun 2021 setelah sebelumnya diperkenalkan oleh sosok berinisial A. Saat itu mantan wali kota Bandung tersebut memulai lebih dulu percakapan melalui direct message DM di media sosial Lisa Mariana. Kronologi kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA, lalu berlanjut ke medsos. Pak RK sendiri yang main DM, direct messenger, saya di Instagram, ujar Lisa. Dari komunikasi tersebut hubungan Lisa Mariana semakin intens dengan suami Atalia Praratia itu. Hingga kemudian keduanya sepakat bertemu di Palembang dan melakukan hubungan suami istri. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Lisa Mariana mengaku hamil, lalu mengabarkan Ridwan Kamil jika ia berbadan 2. Namun di luar dugaan, Ridwan Kamil justru menyuruhnya menggugurkan kandungan selebgram seksi tersebut. Setelah itu Lisa Mariana putus hubungan dengan ayah 3 anak tersebut. Selain putus komunikasi, Ridwan Kamil juga disebut berhenti mengirimkan uang kepada Lisa. Hal itu yang memicu Lisa Mariana akhirnya membongkar semua kasus perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Hingga kini masih belum ada penyelesaian atas kasus tersebut. Ridwan Kamil belum memberikan pernyataan langsung soal isu tersebut. Oke sahabat Aisyah Channel 92, itu dia gosip hangat kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan update seru dari dunia selebriti. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya dengan gosip yang lebih hot lagi.